5 postingan terviral versi akun Instagram Pertiga Sulteng minggu ini. Hai, balik lagi untuk di 5 postingan terviral selama sepekan, alias di minggu kedua di bulan Desember tahun ini. Ini ya setelah lama nggak bersua sih sebenarnya. Akhirnya konten ini rilis lagi. Kita langsung aja nih teman Pertiga untuk di 5 postingan terviral versi akun Instagram Pertiga Sulteng minggu ini. Di posisi pertama, ada postingan bertemakan ternyata hanya fenomena alam biasa. Kejadian fenomena alam berupa kilatan cahaya berwarna orange tersebut dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangploso. Kilatan tersebut adalah cuaca ekstrim yang berasal dari awan cumulonimbus. Ternyata fenomena alam ini sendiri merupakan hal yang lumrah terjadi. Bahkan ini salah satu penyebabnya karena kondisi cuaca di sekitar daerah tersebut saat siangnya cukup terik. Menjadi fenomena yang cukup biasa aja lah ya. Kita masuk untuk di posisi kedua teman Pertiga. Ada postingan bertemakan miris ya. Cuman ya mau bilang apa. Dikutip dari postingan @kami_para_pendaki dan dilansir dari VOA Indonesia bahwa perburuan terhadap satwa dilindungi ini sendiri memang menjadi hal yang sangat-sangat cukup riskan sih sebenarnya. Terlebih khususnya untuk jenis satwa harimau Sumatera. Ini kembali lagi terjadi dan diketemukan dalam kondisi sudah dalam keadaan dikuliti. Dokter hewan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh serta mahasiswa kedokteran setempat ini sebelumnya sudah melakukan pengukuran forensik dan ternyata diketahui kulit harimau ini berusia baru 1 tahun. Artinya ya masuk kategori anak harimau sih sebenarnya. Temuan yang berhasil diamankan di hari Rabu tanggal 1 Desember tersebut ini berasal dari penjual ilegal. Bahkan untuk diketahui teman Pertiga, jenis harimau Sumatera ini memang menjadi salah satu satwa yang kerap kali diburu dan dibunuh. Kulitnya dijual untuk dekorasi rumah, bahkan untuk hiasan bagi sejumlah orang. Dari sejumlah laporan, ternyata harga kulit seekor harimau sendiri ini dapat ditaksir mencapai 50 hingga 100 juta. Tapi bukan berarti hal ini menjadi alasan harimau Sumatera untuk terus diburu loh ya. Bahkan yang harus diketahui teman Pertiga, bahwa dikutip dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam, harimau Sumatera sudah masuk dalam kategori daftar hewan yang sudah terancam punah. Dengan jumlahnya di alam liar hanya sekitar hampir 400 ekor. Nah, teman Pertiga, selanjutnya untuk di posisi ketiga, ada postingan bertemakan kepanikan saat gempa. Video yang berisikan kepanikan warga ini diduga berasal dari salah satu rumah sakit saat terjadinya gempa yang berpusat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Belum lama ini kejadiannya. Bahkan kejadian yang sempat diberikan peringatan dini tsunami oleh BMKG setempat ini membuat tidak hanya warga yang ada di sekitar lokasi gempa seperti di daerah NTT yang ikutan panik, namun juga sejumlah daerah lainnya seperti halnya warga di sebagian wilayah Sulawesi ini ternyata ikutan panik. Ya alhamdulillah nggak sampai tsunami gitu kan untuk di beberapa daerah. Nah teman Pertiga, kita masuk untuk di posisi keempat. Ada video bertemakan agak muak sih sebenarnya, hutan ditebangi. Banjir yang kembali terjadi di kawasan pegunungan Kerinci tersebut ini memang salah satu penyebabnya dikarenakan pembabatan hutan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Bahkan dilansir dari harian Tribun Jambi di tanggal 16 Maret 2021 kemarin, catat besaran luas Taman Nasional yang habis dibabat ini mencapai hampir 2000 hektar. Gila ya, luas cuk. Dan ya wajar sih kalau kenapa sampai banjir. Ya mungkin besok-besok longsor. Ya kita berharap sih pemerintah daerah setempat bisa introspeksi diri, plus warga sekitar juga untuk sama-sama tanam lagi pohon di daerah tersebut. Selanjutnya teman Pertiga, kita masuk untuk di posisi terakhir alias di posisi kelima. Ada video yang bertemakan semoga baik-baik saja. Ini dikutip dari postingan @friendsadventure17. Peristiwa erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran ini kembali terjadi di tanggal 16 Desember 2021 kemarin, tepat di pukul 9:01 waktu Indonesia Barat. Tercatat di seismogram, erupsi Semeru dengan amplitude maksimum hampir 25 mm ini ternyata disertai dengan gempa vulkanik. Bahkan sekalipun masih sering kali mengalami erupsi sih sebenarnya, kita berharap bersama-sama lah ya puncak Mahameru dapat segera tenang kembali dan para korban serta pemerintah daerah setempat ini bisa menemukan upaya yang paling baik lah untuk kembali menata kawasan Semeru menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap bersama-sama lah ya di awal tahun depan atau mungkin di tahun-tahun berikutnya
Indonesia bukan tidak terjadi gempa atau mungkin tidak terjadi bencana alam, tapi bencananya atau mungkin potensi bencananya bisa sedikit terminimalisir. Dan yang paling penting, yuk jaga lingkungan dan salam lestari. Dan akhirnya 5 postingan terviral versi akun Instagram udah selesai. Jangan pamit, ciao, bye bye, dadah.